Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita passing over. Ya, jadi kita keluar dari kotak kita. Jadi mencari sesuatu yang ada di luar keyakinan kita. Kalau teman-teman hari ini keyakinannya Islam atau Kristen, ayo coba sekali-kali kita passing over. Katanya Sayyid Hussein Nasr, nggak ada salahnya loh kalau kita itu mau passing over. Kadang di momen-momen tertentu kita kan merasa keyakinan kita mentok, ya kan? Atau pengetahuan yang kita miliki itu pun juga mentok. Makanya apa? Untuk menjawab stagnasi itu, ayo kita keluar dari kotak kita. Bukan berarti kita itu melepaskan keyakinan kita itu enggak. Melainkan apa? Kita mencari udara-udara yang ada di luar sana. Entah itu dogma, entah itu keyakinan, entah itu pemikiran. Termasuk adalah kebijaksanaan yang ada di luar keyakinan kita. Jadi nanti kalau kita sudah berani passing over, ya, kalau katanya Sayyid Hussein Nasr, nanti kita akan mendapatkan berbagai macam banyak kebenaran dan hikmah. Makanya beliau Nasr ini menyebutnya apa? Yaitu disebut Saintia Sakra. Jadi ada pengetahuan yang abadi, yang itu ada di setiap aliran, ada di setiap pemikiran, dan ada di setiap keyakinan atau agama-agama yang ada. Jadi agama-agama yang ada, baik itu samawi atau non-samawi yang kita ketahui hari ini, itu semuanya menyimpan perennial wisdom. Sedangkan perennial wisdom ini sumbernya itu hanya ada satu, yaitu adalah miliknya Tuhan. Mungkin setiap agama mendefinisikan atau mengkonsepkan Tuhan itu macam-macam. Tapi kalau kita tadi mau passing over, ternyata nanti kita akan menemukan ternyata sama kok. Ya kan? Ini sekaligus mengajarkan kita untuk pluralis. Untuk apa? Untuk menghormati saudara-saudara kita yang selain agama yang berbeda dengan agama kita. Biar apa? Biar nanti kalau kita sudah mempelajari, kita itu nggak mudah menyalahkan, ya, nggak mudah mengafirkan, nggak mudah yang menjatuhkan, tapi kita punya sikap, yaitu apa? Empati, menghormati, menghargai keyakinan mereka. Jadi itulah hikmahnya kalau kita itu passing over, termasuk apa? Kalau nanti kita sudah mendapatkan berbagai macam banyak hikmah, ya, nanti baru kita itu kembali lagi ke kotak kita atau ke aliran kita. Jadi yang semulanya keyakinan kita mentok atau pengetahuan kita mentok, di situ kita akan mendapatkan udara-udara baru. Jadi keyakinan kita semakin bertambah. Termasuk pengetahuan kita pun juga semakin bertambah. Disitulah iman kita semakin kuat. Termasuk hikmah yang kita dapatkan apa? Ya sebagaimana tadi kita mampu menghormati keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Oke, itu ya. Itu mukodimahnya.
Jadi hari ini kita belajar Hinduisme. Jadi terutama di Indonesia yang undang-undangnya Pancasila itu kan mengakui berbagai macam agama. Termasuk kita sebagai warga negara pun juga harus bisa untuk saling menghargai satu sama lain. Nggak ada yang namanya diskriminasi religion, itu nggak ada. Kalau misalkan masih ada, ayo kita rubah dengan saling menghormati. Biar apa? Biar warga negara Indonesia ini harmonis. Kalau teman-teman itu mau mengecek, ya di televisi, stasiun televisi, kebanyakan itu kan siarannya kan baunya Islam. Kalau maghrib ada setiap televisi itu kan ada azannya. Misalkan teman-teman kalau berani coba diganti kelenteng atau apalah, atau diganti upacara ritualnya orang Kristen. Kira-kira umat Islam marah enggak? Padahal sampai hari ini setiap televisi yang ada, terutama waktu maghrib, itu kan menayangkan azannya umat Islam. Dan kalau kita cermati, mereka saudara-saudara kita, entah orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka itu enggak marah. Tapi coba kita geser, ya, coba azan itu diganti apa gitu. Itu untuk menguji umat Islam yang ada di Indonesia marah enggak. Itu nanti sebagai jawaban kita itu mampu menghormati atau enggak, kita itu mampu menghargai enggak pada mereka yang berbeda dengan keyakinan kita. Oke, itu ya. Kita hari ini mengambil hikmahnya agama Hindu. Jadi agama Hindu itu sudah ada sejak 5000 sebelum Masehi. Bayangkan, jadi Islam itu belum ada. Kristen itu lahir 500 sebelum Masehi. Jadi selisih 5 abad sebelum Masehi Kristen itu ada. Jadi selisihnya kalau dengan Islam itu 500 tahun. Tapi jauh-jauh hari sebelum adanya Kristen, sebelum adanya Islam, agama Hindu itu sudah ada. Jadi ini salah satu keyakinan atau agama tertua dalam sejarah umat manusia. Dan orang-orang Hindu itu menganggap bahwa mereka itu bukan beragama Hindu. Ya, kenapa demikian? Karena istilah Hindu itu dari luar, bukan dari orang yang beragama Hindu itu sendiri. Jadi mereka itu lebih meyakini atau suka menyebut agamanya itu dinamakan agama Weda. Ya, jadi mereka itu lebih suka dengan sebutan Weda. Sedangkan istilah Hindu nanti itu adalah sebutan bagi orang-orang yang dulu yang itu tinggal di sepanjang sungai Indus atau sungai Hind yang ada di India. Sedangkan orang yang pertama kali menyebut orang Hindu itu adalah orang Persia, bukan orang Hindu itu sendiri. Sebagaimana tadi, orang Hindu lebih lebih suka menyebut dengan agama Weda. Oke, itu sedikit sejarahnya. Tapi nanti kita akan mendalami rukun keimanan agama Hindu yang disebut Pancasrada. Jadi rukun keimanan ini ada 5. Yang pertama itu Brahman. Jadi Brahman itu adalah, kalau memakai kacamata Islam, itulah yang disebut Tuhan. Di bawahnya Brahman itu ada Atman. Jadi dibalik mengimani adanya Brahman, sekaligus orang Hindu itu mengimani Atman. Jadi Atman ini adalah percikan kecil dari Brahman yang itu dimiliki oleh setiap manusia yang ada. Sekaligus orang Hinduisme pun juga meyakini adanya karma pala. Bahwa dalam kehidupan ini itu ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kalau kita hari ini melakukan sesuatu, nanti kita akan membuahkan sesuatu yang itu kita lakukannya sendiri.
Jadi ada hukum timbal baliknya. Dan orang Hindu itu meyakini ada yang namanya samsara. Ya, jadi atau dalam istilah lain disebut reinkarnasi. Yang terakhir mereka meyakini adanya moksa. Jadi moksa ini ketika Atman sudah menyatu dengan Brahman. Nanti walaupun pada puncaknya mereka meyakini apa? Semuanya itu ya Brahman. Jadi istilah moksa yang itu dalam konsep Hinduisme, ini kalau ditarik dalam dunia sufisme itu sangat relevan. Banyak kan para sufi menegaskan bahwa manusia itu ya hakikatnya adalah Tuhan, karena di dalam diri manusia itu ada roh suci. Sedangkan roh suci ini adalah sumbernya dari Tuhan. Makanya teman-teman kalau membaca Mansur Al-Halaj itu kan mengatakan ana al-haq. Jadi saat beliau mengatakan kalimat itu sebenarnya beliau itu mencengkal dirinya sendiri. Aku itu enggak ada, kesadaranku itu enggak ada. Aku itu enggak punya apa-apa, egoistik kita itu sudah fana. Yang ada itu adalah Allah. Jadi saat Mansur Ibnu Al-Halaj mengatakan ana al-haq, dia itu bukan mengatakan aku Tuhan, tapi ketika dirinya itu fana, ketika dirinya itu ekstase, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Jadi saat dia ngomong kalimat itu bukan kalimatnya Al-Halaj, tapi apa? Kalimat yang itu sumbernya langsung dari Allah, karena sedang ekstase. Jadi ekstase itu ketika kesadaran manusianya itu hilang. Hari ini kan setiap hari kita kan memakai kesadaran kita sebagai manusia. Ya, selama kita masih memakai kesadaran manusia, ya bagaimanapun kesadarannya Tuhan itu belum muncul di dalam roh atau jiwa kita. Jadi untuk lahirnya kesadarannya Tuhan itu, kita itu harus melenyapkan dulu kesadaran kita sebagai manusia. Biar apa? Biar roh suci atau jiwa, kalau dalam memakai bahasanya Hindu, biar Atman ini murni. Karena Atman ini adalah percikan kecil dari Brahman. Oke, itu ya, itu 5 keimanan yang diyakini oleh orang-orang Hinduisme. Oke, coba kita lihat yang pertama, yaitu adalah Brahman. Jadi kata Brahman itu bersifat netral, tunggal. Jadi Brahman itu bukan laki-laki atau yang disebut maskulin dan sekaligus bukan feminim. Jadi kalau kita memakai istilah nas Al-Quran itu kan disebut dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu bukan beranak dan bukan juga memperanakkan. Ini kan sebagai jawaban apa? Tuhan itu bukan laki-laki, sekaligus Tuhan itu pun juga bukan perempuan, sebagaimana Brahman yang sifatnya itu netral dan tunggal. Jadi nggak ada bandingan yang itu sejajar dengan Brahman, itu nggak ada. Jadi kalau kita memakai kacamatanya Hinduisme, tidak ada istilah yang namanya dualisme, nggak ada istilah yang namanya pluralisme. Kalau dualisme itu kan meyakini ada dua kekuatan besar yang itu diyakini oleh manusia. Ya, kalau ada dualisme, nanti kan ada konsep Tuhan baik dan Tuhan jahat. Kenapa kok di alam semesta ini ada kejahatan, ada pembunuhan, ada diskriminasi, ada musibah, ada bencana, dan lain sebagainya? Itu yang meyakini dualisme, mereka itu menjawabnya apa? Yo karena ada penguasa, yaitu yang disebut Tuhan jahat. Ya, tapi di lain pihak, realitas ini kan indah, harmonis, kita pun juga hidupnya rukun dan lain sebagainya. Itu kalau meyakini dengan kacamata dualisme, yo karena ada penguasa yang disebut Tuhan kebaikan dan Tuhan kebenaran. Tapi kalau dualisme ini, realitas yang macam-macam ini, kalau itu ditarik
dalam wilayah-wilayah keesaan Tuhan yang sifatnya monoteisme, termasuk adalah orang Islam, itu kalau kita menjawabnya itu bingung, ya. Karena di awal itu sudah meyakini semuanya itu ya takdirnya Tuhan, semuanya itu ya skenarionya Tuhan. Loh, kalau ada kejahatan itu apakah dari Tuhan? Kalau ada diskriminasi, ada musibah, apakah itu dari Tuhan? Makanya nanti teman-teman kalau mau mengoreksi channel ini itu kan membahas yang disebut teodisi. Ya, jadi teo itu adalah Tuhan, disi itu adalah kejahatan. Jadi makna letterleknya itu adalah kejahatan Tuhan. Ini sebagai jawaban karena di alam realitas ini ada banyak macam-macam peristiwa, ada kebaikan sekaligus ada kejahatan. Ya, nanti pun juga kalau teman-teman itu lari ke Laozi atau Taoisme, itu kan ada konsep falsafah yang disebut yin yang. Ya, jadi adanya kebaikan dan kejahatan yang ada di alam realitas ini sebenarnya itu ya satu kesatuan. Kita nggak bisa akan menemukan kebahagiaan kalau kita itu nggak sedih dulu. Ya, kalau kita nggak kita nggak akan merasakan atau mendapatkan kesuksesan kalau kita itu nggak mau berkorban dulu. Jadi antara dua hal yang berbeda itu hakikatnya adalah unity atau satu kesatuan. Simbolnya itu kan hitam dan putih. Dan di setiap putih yang ada, itu di dalamnya ada titik hitamnya. Maksudnya apa? Di setiap kebaikan yang ada di dalam kehidupan ini, pasti di dalamnya ada keburukan. Sama juga di setiap kejelekan dan keburukan yang ada itu bukan total keburukan atau kejahatan, tapi pun di dalamnya ada kebaikan. Jadi teman-teman, kalau lagi stres, lagi galau, jangan katakan itu adalah kejahatan mutlak atau keburukan mutlak, itu enggak, pasti di dalamnya masih ada kebenarannya. Entah itu mengajarkan kita kedewasaan, entah itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu kan menyimpan kebaikan mungkin saat kita galau, stres, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kebaikan dan kejahatan itu hakikatnya saling melengkapi dan harmonis. Kalau enggak ada kalau hidup ini baik terus, rasanya itu hampa. Kalau hidup ini kok jelek terus, rasanya pun juga hampa. Untuk agar hidup ini nggak hampa, ya kayak hatinya teman-teman itu loh, nggak ada yang mengisinya kan hampa, ya kan? Ya, ya itu sebagai guyonan-guyonan saja. Ya, jadi biar hidup ini nggak hampa, harus ada yang namanya hitam dan putih, ya. Nah, kita kembali ke Brahman. Katanya orang Hinduisme, Brahman ini adalah penguasa tertinggi. Jadi nggak ada penguasa apapun yang itu di atasnya Brahman, itu nggak ada. Walaupun ada penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, ada yang penguasa mutlak yang paling tertinggi, itulah yang disebut Brahman. Jadi Brahman ini sifatnya kekal. Dia tidak berwujud, sifatnya imanen, tidak terbatas, tidak berawal dan tak berakhir. Ia menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Jadi semuanya peristiwa yang ada, entah itu bentuk, entah itu ruang, entah itu waktu, semuanya itu ada di dalam dirinya Brahman. Jadi Brahman itu tidak berjarak dengan adanya kehidupan yang macam-macam ini, enggak, melainkan apa? Ya melainkan itu ya Brahman itu sendiri. Sedangkan Brahman ini sifatnya kekal, berbeda dengan yang itu di luarnya Brahman. Termasuk apa? Termasuk adalah manusia, termasuk adalah kehidupan ini. Itu kan enggak kekal. Kayak teman-teman mengatakan cintaku itu abadi sepanjang masa. Enggak, sadarilah bahwa mungkin teman-teman hari ini belum sadar
Nanti kalau teman-teman itu sudah melihat orang yang di depan, yang jauh lebih tajir, yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih anggun, itu pasti mengatakan, oh ternyata cintaku kemarin itu nggak kekal. Ya karena memang dalam kehidupan ini nggak ada yang kekal, semuanya nanti pasti akan rusak. Bahkan teman kita yang paling dekat sama kita itu pun juga nggak kekal. Bahkan pacar kita yang senantiasa dekat sama kita, yang tahu betul siapa kita, itu pun juga nggak kekal. Jadi yang kekal itu hanya Brahman. Jadi asumsi pertama kita harus meyakini itu. Ini sebagaimana Tuhan yang ada di agama-agama samawi, termasuk adalah Islam. Sedangkan sifatnya Brahman, ya, Brahman itu tidak terikat. Ini berbeda dengan manusia, berbeda dengan ciptaan-ciptaannya Brahman. Manusia kan terikat, kita terikat dengan label, kita terikat dengan unsur-unsur duniawi, kita terikat dengan alma mater, organisasi, macam-macam itu topeng-topeng yang itu mengikat diri kita. Ya, kita terikat dengan masa depan, kita terikat dengan masa lalu. Mungkin teman-teman yang enggak bisa move on, itu kan terikat. Berbeda dengan Brahman, dia itu enggak tergantung oleh apapun dan siapapun. Karena apa? Karena di awal tadi disebutkan, Brahman itu imanen, sifatnya itu penguasa tertinggi. Kalau itu penguasa tertinggi, ya otomatis yang ada di bawahnya Brahman itu ya terikat dengan Brahman. Sedangkan Brahman sendiri itu tidak terikat dengan sesuatu yang ada di bawahnya Brahman. Jadi sifatnya itu enggak terikat, enggak tergantung. Ya, walaupun dia enggak tergantung, tapi dia itu memelihara semua makhluk. Ya, kayak Tuhan itu loh. Tuhan itu kan esa, nggak tergantung oleh apapun dan siapapun. Tapi Tuhan itu memelihara semua makhluk, tidak hanya manusia. Makhluk-makhluk yang ada, yang itu diciptakan oleh Tuhan, semuanya itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi teman-teman hari ini kok stres tentang hari ini atau masa depan, itu kan yang menjadikan stres kan diri kita sendiri. Ya kan, kita cemas secara psikologis kita itu ada trauma. Nanti masa depannya bagaimana, nanti nikahnya sama siapa, nanti kalau sudah nikah rumahnya di mana, ya kan, nanti karirnya seperti apa, ekonomi seperti apa. Lu itu semuanya yang menjadikan stres itu yo dirimu sendiri. Ya, makanya kita harus menyadari kita itu yang sebagai manusia, kita itu dipelihara loh ya, kita itu diperhatikan oleh yang namanya Tuhan atau Brahman. Dan Brahman ini dia itu berada di luar dan sekaligus ada di dalam segala insan termasuk manusia. Memang kelihatannya Brahman atau Tuhan itu kan dulu kita menyebutnya Tuhan itu ada di atas langit, ya, punya trisula, jenggotnya panjang, badannya sispek, ya, dulu waktu mungkin SMP atau SD keyakinan kita kan demikian. Loh, jangan salah loh ya, walaupun Tuhan itu nggak kelihatan, nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita sentuh, hakikatnya Brahman itu ada di dalam setiap insan yang ada di dalam diri manusia. Ya, mungkin hari ini kita terlalu sibuk dengan urusan materi, ya, materialisme dan lain sebagainya. Kita mengagungkan unsur-unsur materi. Akhirnya kita lupa ada roh suci yang ada di dalam diri kita yang kita lupakan. Akhirnya apa? Yang mulanya suci sekarang itu tertutupi oleh barang-barang materi yang sifatnya itu fana, yang sifatnya itu enggak kekal. Termasuk apa? Brahman ini tidak bergerak, tapi sekaligus senantiasa menggerakkannya. Jadi di awal tadi kan disebutkan Brahman itu kekal, imanen, ya. Dia itu enggak bergerak, tapi menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam realitas. Kenapa ada hujan? Kenapa ada pergantian siang menuju ke malam, malam menuju ke siang?
Ada juga perubahan yang disebut apa? Munculnya matahari dan terbenamnya matahari. Kita yang sejak malam dini hari kita sudah bangun, nanti kita tidur lagi loh. Semuanya kan pergerakan-pergerakan dari satu ke dua dan seterusnya. Loh, pergerakan-pergerakan yang ada itu hakikatnya yang menggerakkan itu adalah Brahman. Kalau Tuhan itu enggak menggerakkannya atau tidak memberikan daya kepada kita yang sebagai manusia, kita itu enggak mampu bergerak. Contoh kecil apa? Kita mungkin punya tangan, kita bisa memegang teh, ya. Kalau kita tidak diberikan daya oleh Brahman, kita itu tidak bisa mengambil teh, tidak bisa meminum teh. Kenapa hari ini kita bisa meminum teh atau kopi? Yo karena kita diberikan daya gerak oleh Brahman. Ya, termasuk apa? Brahman itu amat jauh. Tapi jangan salah loh ya, walaupun kelihatannya itu jauh, tapi Brahman itu sangat dekat pada semua makhluk yang ada. Nanti ada kuncinya. Walaupun Brahman itu jauh, kita itu jangan mencari Brahman. Kita hari ini kan mencari Tuhan kan seolah-olah keluar diri. Ya. Artinya apa? Kalau kita keluar diri, artinya Brahman itu ada jauh di sana. Mungkin ada di selatan, mungkin ada di atas, mungkin ada di timur. Tapi enggak, hakikatnya Brahman itu tadi ada di dalam diri setiap insan. Makanya untuk mengejar Brahman, menemukan Brahman agar nanti kita moksa. Ya, kalau kita nanti moksa kan kita sudah tidak terikat yang namanya samsara. Kita sudah tidak terjebak yang namanya reinkarnasi atau kehidupan kembali, kelahiran kembali. Makanya apa? Ayo kita moksa, menemukan Brahman yang itu ada di dalam diri kita. Makanya untuk kembali ke Brahman, jalannya itu tidak mencari keluar, tapi mencari ke dalam diri kita. Itu kuncinya. Dan Brahman dia adalah pengetahuan, sumbernya pengetahuan. Makanya di Hinduisme itu ada dewa yang disebut Ganesha. Jadi patung yang gambarnya itu gajah punya telalai, itu adalah sebagai dewa pengetahuan. Termasuk Brahman itu adalah tujuan pengetahuan. Dan ia bersemayam di segala sanubari, segala makhluk yang ada. Ya, jadi segala sumber pengetahuan yang ada, yang kita miliki, hakikatnya itu adalah miliknya Brahman. Kalau nanti kita sudah mendapatkan pengetahuan dan kita punya kesadaran hakikatnya ilmu ini adalah titipannya Brahman kepada kita. Kalau kita sudah punya ilmu, ayo kita gerakkan ilmu kita, yaitu apa? Ilaihi roji'un kalau kita memakai Islam, yaitu apa? Selangkah lebih dekat kepada Allah, selangkah lebih jatuh cinta sama Allah, selangkah lebih tertarik sama Allah. Ya, jadi dengan ilmu yang kita dapatkan, kita itu semakin dekat, yang pada puncaknya kita itu moksa, menyatu pada Brahman. Oke, itu ya. Ini keyakinan pertama orang Hinduisme. Kalau alam realitas ini ada penguasanya. Penguasanya itu kekal. Dia imanen, dia tidak terbatas. Dia tidak bergerak sekaligus menggerakkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Oke, kalau kita sudah membahas Brahman, baru kita membahas Atman. Jadi Atman ini adalah percikan kecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup yang ada, termasuk adalah manusia. Sadarilah bahwa kita yang jasmani, kita yang materi, punya jasad, punya badaniah. Coba lihat ke dalam diri kita. Ada sesuatu yang paling esensial, ada sesuatu yang paling hakiki. Itulah yang disebut Atman. Sedangkan Atman ini adalah sumbernya dari Brahman. Jadi dalam istilah lain, Atman inilah yang disebut jiwa atau roh, ya. Jadi
Inilah yang disebut hakikatnya manusia. Jadi hakikatnya manusia itu bukan jasmani. Tapi apa? Hakikatnya itu ya roh, yaitu ya jiwa. Ya, kalau tadi sumbernya dari Brahman, sedangkan Brahman itu kekal, ya, dan jiwa ini adalah percikan dari Brahman, ya jiwa ini pun juga punya sifat kekal, sifatnya imanen. Jadi badan kita yang itu berubah-ubah, ya, yang itu bisa rusak, tapi jiwa yang ada di dalam diri kita hakikatnya itu enggak rusak. Makanya kalau kita memakai perspektif Islam, ya, yang rusak itu kan jasad yang kita miliki. Sedangkan nanti yang itu mendapatkan balasan, entah itu baik atau buruk, itu kan urusan roh, itu kan urusan jiwa. Makanya kalau orang itu sadar, punya kesadaran tentang esensial kehidupan ini, maka yang digarap itu bukan badan, aku ini sudah ganteng atau belum, aku ini sudah anggun atau belum, yo itu penting, tapi sadarilah ada yang jauh lebih esensial dari sesuatu yang kita lihat sekarang, ya, yaitu apa yang nggak kelihatan, tapi itu kita miliki, yang ada di dalam diri kita. Sedangkan hidup ini kenapa tadi kok kita bergerak, kita punya aktivitas, itu yang menggerakkan adalah Brahman, ya. Brahman itu telah mempercikkan cahayanya yang itu dimiliki oleh manusia. Ya, dengan percikan ini manusia itu bisa merasakan sesuatu, ya, bisa bergerak dan lain sebagainya. Contoh teman-teman bayangkan punya mata, ya, punya telinga. Kalau kok nggak punya Atman, nggak punya percikan dari Brahman, mungkin kita punya mata tapi kita nggak bisa melihat. Mungkin kita punya hidung, tapi hidung ini nggak punya fungsi untuk mendengarkan. Kenapa kita punya mata, kita punya hidung yang itu bisa berfungsi? Yo karena ada jiwa yang ada di dalam diri kita. Makanya apa? Untuk membuktikan secara mudah kalau ada jiwa di dalam diri kita, teman-teman saat jatuh cinta itu loh, itu kan urusan rasa, itu kan urusan hati. Nah, hati inilah ada di dalam ruh atau ada di dalam jiwa. Jadi esensial manusia itu adalah yang ada di dalam dirinya. Dan itu percikan kecil dari Brahman. Gambarannya seperti halnya matahari dengan sinarnya. Kalau ada Brahman, ya, sekaligus pun juga ada Atman. Kalau ada Atman, yaitu sebagai jawaban ada yang namanya Brahman. Karena apa? Antara Brahman dan Atman ini adalah satu kesatuan, sebagaimana matahari yang itu nggak bisa dipisahkan dengan sinarnya matahari. Kalau ada matahari pasti mempunyai sinar. Kalau itu ada sinar pasti ada matahari, nggak bisa dipisah. Sebagaimana Atman yang itu nggak bisa dipisahkan dengan Brahman. Begitupun juga sebaliknya. Ya, maksudnya apa? Brahman yang itu sebagai matahari dan Atman itu sebagai sinarnya yang itu terpancar memasuki dalam hidup setiap makhluk yang ada. Jadi Atman yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang ada, termasuk adalah manusia, itu adalah sinar. Sinar kecil yang itu sumbernya dari Brahman. Makanya orang Hinduisme itu menyebutkan apa? Atman itu kan tadi percikan kecil dari Brahman, otomatis pun juga sifatnya tetap. Ya, ini berbeda dengan jasmani kita yang sifatnya itu enggak tetap. Teman-teman waktu kecil itu kelihatan imut-imut, kelihatan manis, kelihatan lucu, sekarang sudah enggak sama sekali. Artinya apa? Artinya sudah berubah, ya kan? Yang dulunya itu ganteng, yang dulunya itu sispek, sekarang pun sudah buncit, sekarang sudah tidak sebagaimana yang dulu. Artinya apa? Jasmani ini berubah. Sedangkan yang enggak berubah itu adalah jiwa yang ada di dalam diri kita.
Makanya apa? Ayo kita menggarap jiwa yang ada di dalam diri kita, karena itu sesuatu yang sifatnya esensial. Ya, yang terakhir, Atman ini memiliki sifat macam-macam. Ini saya ambil dari beberapa yang bisa saya pahami. Dalam naskah Hinduisme, sifatnya Atman ini banyak. Tapi saya ambil yang pertama itu Nitya. Jadi sifatnya Atman itu abadi, dia langgeng. Jadi kalau tadi satu kesatuan dengan Brahman, yo pada hakikatnya itu yo kembali pada Brahman. Sedangkan Brahman itu pun juga kekal, sifatnya imanen. Ada juga yaitu adahya. Jadi Atman itu tak terbakar oleh api, ya. Kayak teman-teman tangannya itu terbakar oleh api. Loh, yang terbakar itu adalah tangannya. Sedangkan jiwa kita itu enggak terbakar. Tapi kita kan merasakan panasnya api. Ya, kita merasakan panasnya api ya karena itu bukti di dalam diri kita ada Atman. Tapi hakikatnya yang rusak, yang terbakar itu adalah tangan atau kulit kita. Tapi hakikatnya jiwa yang ada di dalam diri kita itu enggak terbakar. Kayak teman-teman itu loh, waktu misalkan lagi diputus sama ceweknya, merasakan jiwaku patah, ya, hatiku sudah pecah, hatiku sudah remuk. Enggak ada yang namanya hati remuk, itu enggak ada. Yang mengatakan remuk itu ya diri kamu sendiri, teman-teman sendiri. Hakikatnya jiwa kita itu ya abadi. Ya, walaupun teman-teman itu merasa sakit, diputus sama ceweknya, jiwa kita itu masih tetap, ya, jiwa kita itu abadi, dia itu nggak bisa terbakar oleh api. Termasuk apa yang disebut itu acetya. Jadi jiwa itu tak terlukai oleh senjata. Jadi walaupun teman-teman itu ditembak, ditusuk oleh pedang, itu yang kena itu kan badaniyahnya. Tapi hakikatnya jiwa kita itu nggak kena, karena jiwa itu nggak bisa disentuh, ya. Walaupun nggak bisa disentuh, tapi jiwa ini kan menggerakkan hidup kita, yang menjadikan kita aktif, kita bisa melakukan sesuatu kan karena kita punya jiwa. Tapi jiwa ini nggak bisa terkena oleh sesuatu yang sifatnya fisik, itulah yang disebut acetya. Ada juga yaitu awyakta. Ya, jadi jiwa itu tak dilahirkan, tapi dia punya sumbernya tadi, yaitu dari Brahman. Kalau kita yang itu wujudnya fisik, kita kan dilahirkan sebagai bayi, nanti dewasa, remaja, tua. Asal mulanya kita yang fisik itu kan dilahirkan, tapi yang namanya Atman itu enggak dilahirkan karena sumbernya dari yang abadi. Yang terakhir apa? Atman itu sifatnya acintya. Jadi Atman itu tak terpikirkan. Kalau teman-teman menanyakan, terus bentuknya Atman itu bagaimana? Ya nggak bisa digambarkan. Kalau teman-teman hari ini kok memaksa diri untuk menggambarkan Atman atau jiwa, bagaimanapun itu nggak bisa. Karena itu sesuatu yang sifatnya imanen, sifatnya kekal, nggak bisa dijangkau oleh jasmani. Ya, sesuatu yang tak terbatas nggak bisa dijangkau oleh sesuatu yang sifatnya terbatas. Itulah yang disebut Atman. Ya, makanya katanya orang Hinduisme ada 4 jalan untuk menemukan diri kita yang sejati, untuk menemukan Atman kita. Karena Atman ini adalah sesuatu yang paling esensial yang dimiliki oleh manusia. Ya, untuk menemukan Atman, coba dicek ya, manusia itu memiliki kepribadian macam-macam. Ya, walaupun manusia memiliki jenis macam-macam atau pribadi potensi yang macam-macam, hakikatnya itu apa? Hakikatnya mereka itu punya potensi untuk menemukan Atman, tapi jalannya itu beda-beda. Makanya disebutkan apa? Ada manusia yang sifatnya atau pribadinya itu reflektif, suka menyendiri, suka merenung. Mungkin dalam bahasa psikologi kita menyebutnya itu introvert.
Hari ini kita menyebut introvert itu kan orang yang rebahan, tidur-tiduran, menghabiskan waktu memegang HP. Itu bukan orang introvert. Orang introvert itu orang yang berdiam diri, tapi dia aktif. Aktif membangun masa depannya. Aktif mengeluarkan potensi-potensi yang ada di luar dirinya. Makanya jalannya harus reflektif. Dalam bahasa agama, itulah yang disebut uzlah, menyendiri untuk menyatu pada Atman. Nanti kalau sudah ketemu Atman, ya hakikatnya kita ketemu pada Brahman. Tapi ada pribadi manusia yang awalnya itu punya pribadi reflektif, ada loh manusia yang itu aktif. Suka organisasi, suka pada keramaian, suka suka dan lain sebagainya, yang sifatnya itu aktif. Dia nggak suka kalau ada di dalam rumah, dia nggak suka kalau itu hidupnya sendirian. Banyak kan kita menemukan ada orang kok itu bahagianya waktu sendirian, tapi ada orang kalau dia sendirian hidupnya itu stres. Ya, makanya kita menemukan kalau ada orang yang itu biasanya sudah bekerja, sehari nggak bekerja saja, itu kan stres. Ya, jadi ada tipe-tipe orang yang itu sukanya itu aktif. Yang kedua apa? Ada tipe manusia yang emotif. Ya, jadi membawa perasaan. Yang terakhir ada tipe manusia yang itu condong pada empiris, yaitu apa? Pengalaman. Jadi pengalaman ini sebagai bekal untuk menemukan dirinya, untuk menemukan hakikat dirinya. Makanya dalam istilah Islam itu kita kan menemukan ada pepatah Arab, ada yang menyebutnya ini adalah dari pepatah Arab, tapi ada yang menyebutnya ini hadis. Jadi yang disebut man arofa nafsahu. Ya, termasuk inilah yang dideklarasikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Kimiyatus Sa'adah. Jadi untuk orang menemukan kebahagiaan yang pada puncaknya itu ma'rifat, orangnya itu harus man arofa, yaitu mengenali dirinya. Ya, karena ada hakikat yang luar biasa yang itu ada di dalam diri manusia. Makanya kalau hari ini kita sibuk mengejar kebenaran yang ada di luar diri kita, ya bagaimanapun kita lupa ada kebenaran yang hakiki yang ada di dalam diri kita. Sedangkan kebenaran yang ada di luar diri kita sifatnya itu enggak imanen, sifatnya itu enggak kekal. Nah, tipe pribadi yang macam-macam ini nanti sebagai bekal untuk menemukan Atman. Walaupun jalannya itu beda-beda atau macam-macam, tapi tujuannya itu sama. Ya, jadi ini loh aku Atman yang itu bagian percikan kecil dari Brahman. Kalau kita sudah menyadari ada tipe-tipe manusia yang macam-macam, maka untuk menemukan Atman, jalan pertamanya yaitu dengan ilmu. Makanya apa? Enggak ada setiap agama yang itu tidak mementingkan ilmu. Setiap agama yang ada pasti mengagungkan, pasti mementingkan ilmu, termasuk adalah Islam. Sedangkan ayat pertama itu kan Iqra, bacalah, pelajarilah, renungilah, pahamilah. Makanya Quran itu sering menyindir ya ulil albab, ya ulil absor. Itu kan sebagai sindiran untuk manusia. Apakah kamu nggak berpikir? Apakah kamu nggak menggunakan akalmu? Jadi kita ditanting, ya, ditanting oleh Allah. Loh, kamu itu sebagai manusia yang mulia, sudah saya berikan akal, yang itu sebagai anugerah yang terbesar yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu nggak punya, kok kamu nggak mau berpikir, kok kamu nggak mau belajar. Makanya agar kita menemukan diri kita yang sejati, ayo kita tambah ilmu, ayo kita mencari ilmu. Katanya Hinduisme apa? Jalan pertama, ini yang paling simpel, yaitu apa? Ayo kita mendengarkan orang yang sudah menemukan kebijaksanaan, entah itu kiai, ya, entah itu orang yang
pengalamannya sudah banyak. Kalau orang Hindu yo biksu, ya, para master dan lain sebagainya, atau para suhu, mereka orang yang sudah menemukan kebijaksanaan yang bisa menuntun kita. Ini loh yang benar, ini loh yang baik. Ayo kita ikuti mereka, dengarkan kebaikan dari mereka. Ya. Yang kedua apa? Kalau kita sebagai manusia punya akal, ayo kita gunakan untuk berpikir. Ya, termasuk kalau kita berpikirnya keluar diri, ayo kita berpikir yang sifatnya itu ke dalam diri kita, biar kita menemukan Atman. Jadi Atman itu adalah konsep kosong, diubah menjadi kenyataan yang penting, biar kita menemukan dharma kita, biar kita menemukan nilai kita sebagai manusia, biar kita menemukan nilai hakikat hidup ini untuk apa dan bagaimana. Sekaligus kita itu mampu menjawab pertanyaan filsafat, who am I? Aku ini siapa? Mau kemana? Apa yang saya kejar? Apa yang ingin saya raih? Terus tujuan saya itu mau kemana? Ya, kalau kita mau senantiasa berpikir dan kita menemukan Atman yang itu mulanya kosong sekarang menjadi sesuatu yang itu bernilai, itu kan dalam bahasa Islam disebut tadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, jadi inilah yang disebut dalam istilah Jawa disebut kasunyatan. Jadi kita itu tahu asalnya dari mana dan kita itu nanti mau kemana. Kalau asalnya kita dari Brahman, ya artinya nanti kita menuju ke Brahman. Jadi gunakanlah akal kita untuk berpikir. Kenapa kita bisa berpikir? Ya karena di dalam diri kita ada jiwa. Jiwa itulah yang disebut Atman. Mungkin kita punya otak, tapi kalau kita nggak punya Atman, ya bagaimanapun otak kita nggak bisa digunakan untuk berpikir. Yang terakhir apa? Dengan jalan pengetahuan ini, ayo kita fungsikan untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Jadi apa? Biar kita itu bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Ya, teman-teman itu loh, punya temen yang temennya ini lagi galuh karena diputus sama ceweknya, teman-teman kan memotivasi luar biasa, ya kan? Teman-teman kan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Coba dipertanyakan, seandainya saya seperti halnya temanku yang sedang putus cinta, rasanya bagaimana? Seperti apa? Betapa hancurnya hati ini, ya. Artinya di situ kita itu bisa menemukan hikmah. Kita bisa menemukan sesuatu yang itu tidak kita alami, tapi kita menemukan hikmah yang dialami oleh orang lain. Ya, kalau kita berusaha di situ dengan jalan pengetahuan ini, kita senantiasa menjadi seorang pendengar yang baik. Kita berpikir, ya, makanya untuk agar kita berpikirnya itu sistematis, kita tidak sesat dalam berpikir, maka gunakanlah filsafat. Oke ya, dengan jalan pengetahuan ini, semakin banyak ilmu, semakin banyak wawasan, nanti kita akan sadar bahwa hakikatnya hidup kita ini adalah Atman, yang itu bagian kecil, percikan kecil dari Brahman. Yang kedua apa? Jalan untuk menemukan Atman itu adalah jalan cinta. Jadi cintailah Brahman dengan setulus hati. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa mencintai Brahman dengan setulus hati, yo bagaimanapun kita nggak bisa kembali pada Brahman. Sedangkan di awal kita itu ada karena adanya Brahman. Makanya dibalik dengan jalan ilmu, ayo kita dengan jalan cinta. Mungkin teman-teman kalau sudah mendengarkan channel-channel sebelumnya, kita nggak usah lagi membicarakan apa itu cinta. Mungkin teman-teman sudah tahu.
apa itu cinta dan bagaimana mencintai yang baik. Kalau teman-teman itu bisa benar-benar mencintai, itu hakikatnya dirinya kan nggak ada. Yang ada itu adalah dia yang kita cintai. Kayak teman-teman itu loh, waktu makan, yang dipikirkan itu kan si dia yang kita cintai. Wah, bagaimana ya kalau saya bungkuskan lele, yang kita pikirkan dia. Apakah dia suka lele, apakah dia suka kepala ayam. Loh, sedangkan diri kita itu hanya makan tempe atau makan telur ya. Jadi kita itu menomorduakan diri kita. Yang kita nomor satukan itu adalah dia yang kita cintai. Ya, sebagaimana kalau kita itu bisa mencintai Brahman, diri kita nggak penting. Aku itu nggak penting. Yang kumiliki itu nggak penting. Yang penting itu adalah Brahman. Ya, jadi ayo kalau kita hari ini belum bisa mencintai Brahman, ayo pelan-pelan kita mencintai Brahman. Karena apa? Setiap manusia itu sudah punya potensi cinta. Hanya saja hari ini kita nggak pernah melatihnya. Yo akhirnya apa? Potensi cinta itu yo hanya sebatas potensi. Makanya apa? Ayo kita latih. Biar potensi cintanya itu keluar, teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Termasuk apa? Untuk kita bisa menemukan Atman, ayo kita mencintai kehidupan ini. Ya. Jadi hidup ini rusak, hidup ini tambah baik, itu tergantung kita. Kita bisa mencintai enggak diri kita dan kehidupan kita. Termasuk kita mencintai hal lain karena dia dan mencintainya tanpa pamrih apapun. Jadi puncaknya cinta itu kan ikhlas. Kita punya rasa ketulusan hati yang itu tidak butuh lagi yang namanya pembalasan. Ya, jadi teman-teman hari ini mengaku cinta, tapi kok masih ada pamrih 1, 2 dan macam-macam, itu bukan cinta. Itu adalah pamer. Jadi gambarannya itu kayak orang dagang. Saya punya jual ini, kamu mau membelinya berapa? Kalau kok cinta kita demikian, itu bukan cinta tapi dagang. Tapi cinta yang sesungguhnya itu apa? Kita memberi yang terbaik tanpa meminta, tanpa menunggu balasan dari dia. Ya, makanya apa? Kalau kita benar-benar mencintai dia, sebagaimana tadi, diri kita itu sudah nggak ada. Yang penting apa? Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu tersenyum. Ya, itulah kalau kita bisa memakai jalan cinta. Kalau jalan cinta ini sebagai world view kita dalam kehidupan, maka nanti pelan-pelan kita akan menemukan Atman. Ya, Atman itu sendiri adalah Brahman. Makanya dalam Hinduisme itu ada tingkatan cinta. Coba dicek ya. Yang pertama itu adalah dilindungi terhadap si pelindung. Jadi manusia itu kan hidupnya dilindungi. Ya, yang melindungi siapa? Yaitu ya Atman. Hakikatnya kita itu enggak sempurna. Hakikatnya kita itu enggak bisa. Semuanya itu ya karena bantuan Brahman. Kalau kita bisa menyadari ini, ya, nanti kita itu akan mengarahkan cinta kita kepada Brahman. Kayak teman-teman itu sukses. Yang menjadikan sukses itu bukan diri kita atau orang lain, tapi apa? Tapi itu berkah dari pemberian dari Brahman. Termasuk ada tingkatan cinta yang sifatnya itu persahabatan. Jadi Tuhan itu sebagai teman sepermainan kita. Ya, ini coba teman-teman nanti diperdalam. Yang terakhir apa? Yang terakhir ini sikap cinta orang tua. Jadi Atman itu memandang kalau Brahman ini memandang kalau Atman-Atman yang ada di dalam diri manusia itu sebagai anak-anaknya Brahman. Kalau itu anaknya Brahman, otomatis apa? Dilindungi, dirawat, dijaga, ya kan? Dibesarkan, disukseskan.
Ya sebagaimana kalau konkretnya coba kita refleksi kepada ibu kita. Lu ibu kita kan cintanya luar biasa pada anaknya. Ya, bahkan ibu kita itu sudah tidak memikirkan hidupnya atau dirinya. Yang dipikirkan siapa? Anaknya, masa depan anaknya, kebahagiaan anaknya. Orang tua kita nggak pernah mengharapkan kebahagiaannya sendiri. Yang dipikirkan senantiasa kebahagiaan anaknya. Ya, jadi tingkatan-tingkatan cinta ini coba dicek. Kita itu yang dilindungi oleh Brahman, atau cinta kita itu persahabatan, atau cinta kita itu sebagaimana orang tua pada anak. Itu jalan cinta. Yang ketiga yaitu jalan kerja. Jadi katanya orang Hinduisme, kerja itu tidak semata-mata untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak uang. Tapi apa? Kerja ini yang paling penting, kalau teman-teman mau mengecek, itu hakikatnya tidak urusan uang, tapi apa? Tapi urusan psikologis. Jadi teman-teman bekerja itu kan aktif, merasa ada, merasa becoming, membangun dirinya. Coba teman-teman bayangkan kalau nggak bekerja, itu kan merasa dirinya nggak ada, merasa dirinya nggak penting. Loh, dengan bekerja kita itu bernilai, kita itu penting. Makanya kalau kita bekerja, kita jangan semata-mata untuk mengejar ekonomi. Yo, ekonomi itu penting, tapi yang menjadi lebih penting apa? Psikologis kita. Dengan bekerja kita hidup, dengan bekerja kita itu bahagia, kita merasa ada sebagai manusia yang bermanfaat. Makanya nanti kalau kita bekerja, ayo aktivitas bekerja ini sebagai alat untuk menuju ke Brahman. Jadi jangan berhenti pada uang. Jangan berhenti pada jabatan, jangan berhenti pada menteri, pada lurah atau RW. Jadi apa? Apapun itu jabatannya, ayo kita gunakan sebagai alat untuk menuju ke Brahman. Itu jalan kerja. Yang terakhir apa? Yaitu jalan psikologis. Jadi katanya Hinduisme apa? Sadarilah bahwa kita yang manusia hakikatnya itu jauh lebih wow, jauh lebih mengagumkan dari apa yang kita sadari saat ini. Jadi kenapa kok hari ini kita hanya begini-begini saja? Ya, hakikatnya kita itu belum final. Kita itu luar biasa loh ya sebagai manusia. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Brahman itu ada di Atman. Kalau Tuhan itu maha baik, di dalam diri kita itu ada kebaikan. Kalau Tuhan itu maha bijaksana, di dalam diri kita itu ada potensi bijaksana. Loh, itu kan sesuatu yang mengagumkan. Yang itu tidak kita sadari sampai hari ini. Makanya apa? Ayo kita itu sebagai manusia, ayo kita senantiasa becoming, menjadi. Bukan hanya pada being. Kalau kita hanya being, yuk kita nggak ada bedanya kita yang manusia sama bebek, sama kerbau. Ya, untuk agar kita menemukan kesejatian kita, keistimewaan kita sebagai manusia, ya, ayo kita becoming, membangun diri kita sebagai manusia. Karena manusia ini bukan barang jadi, tapi apa? Barang yang itu senantiasa berproses menjadi. Makanya biar kita menemukan kekaguman pada diri kita yang sebagai manusia, ayo kita menjadi manusia yang etis, ya. Manusia yang itu mengedepankan kesusilaan, mengedepankan norma, mengedepankan kebaikan, kebenaran. Ya, yang kedua apa? Ayo kita refleksi sebagaimana di awal tadi. Refleksi artinya apa? Kita introspeksi diri. Aku ini manusia yang sudah benar atau belum? Aku ini sudah bijaksana atau belum? Kalau kita sudah menemukan, ayo kita membangun diri kita. Biar kita itu tidak sebagaimana kita yang kemarin. Ya. Yang terakhir apa? Yang disebut samadhi. Yaitu menghapus adanya identitas yang ada di dalam diri kita. Identitas kita kan banyak.
Kita mahasiswa, kita dosen, kita guru, kita kesehatan, kita ideologi ini, kita madhab ini, kita aliran ini, identitasnya macam-macam. Itu malah menjadikan kita sulit menemukan atman yang ada di dalam diri kita. Makanya apa? Ayo kita samadi. Dalam istilah Jawa itu semedi. Yaitu pelan-pelan ayo kita menghapus keterikatan yang menempel pada diri kita, termasuk adalah nama-nama kita, identitas nama sosial. Kita singkirkan, biar kita menjadi manusia yang sejati, manusia yang apa adanya. Oke, itu ya. Jadi ini adalah 4 jalan untuk kita menemukan kesejatian kita sebagai manusia. Kalau nanti kita sudah menemukan Atman, kita akan mencapai puncaknya, yaitu moksa. Moksa itu apa sih? Yaitu kesadaran bahwa yang kekal itu ya Brahman. Kita itu hakikatnya nggak kekal. Kita itu hakikatnya sementara. Kita itu hakikatnya itu hanya mampir ngombe. Yang perlu kita kejar mati-matian itu adalah Brahman yang kekal abadi. Kalau kita bisa punya kesadaran itu, itulah yang disebut moksa. Ini pun juga sebagai jawaban, kalau kita nanti sudah mencapai moksa, kalau dalam bahasa sufi itu ekstase, makrifat, mahabbatullah, ittihad, wahdatul wujud, ya. Bahasanya sufi kan macam-macam. Tapi orang Hinduisme menyebutnya yaitu moksa. Kalau kita sudah moksa, kita itu sudah tidak terjebak pada samsara. Kita pun juga sudah tidak terjebak pada reinkarnasi. Kita sudah menyatu pada Brahman. Karena itulah hakikatnya kita sebagai Atman, percikan kecil dari Brahman. Oke, itu ya. Kita lanjutkan keimanan yang ketiga, yaitu yang disebut karma pala. Di balik di alam kehidupan ini ada penguasa agung yang disebut itu Brahman, ya, dan Brahman ini memercikkan cahayanya atau kesuciannya yang itu dimiliki oleh setiap makhluk yang ada. Tapi sadarilah bahwa di alam realitas kehidupan ini ada yang disebut hukum sebab akibat. Orang Islam menyebutnya itu hukum kausalitas. Jadi sadarilah bahwa karma pala ini, setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan apa yang kita kerjakan, itu akan menghasilkan pala. Pala ini ada, ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman hari ini menabur apa, nanti itu membuahkan apa, yaitu tergantung teman-teman dulu. Itu menabur apa. Makanya barang siapa berbuat baik akan memetik buahnya berupa kebaikan. Enggak ada orang itu menemukan atau memanen kebaikan kalau dulunya itu yang ditandur itu adalah kejelekan. Makanya apa? Kalau kita sudah menyadari ini, kalau hidup itu ada hukum kausalitasnya, ayo kita berusaha menjadi manusia yang itu menabur kebaikan, menabur keindahan, menabur kebenaran, kebijaksanaan. Ya. Makanya dalam konsep Hindu, adanya hukum kausalitas ini yang nanti hasilnya kita dapatkan, itu semuanya itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Termasuk apa? Pikiran kita. Kalau sesuatu itu punya sebab akibat, ayo kita jadikan pikiran kita, isinya itu harus baik-baik. Makanya ada istilah adilah sejak di dalam pikiran. Kalau pikiran kita sejak awal kok sudah nggak adil, sudah nggak benar, sudah nggak baik, ya bagaimanapun perilaku kita nggak baik, nggak adil. Makanya apa? Pikiran kita ini harus isinya yang baik-baik dulu, biar nanti membuahkan sesuatu yang baik.
Yang kedua apa? Ucapan kita, perkataan kita. Jadi kalau kita memakai konsep Islam, kenapa ada peperangan, kenapa ada pembunuhan, itu berawal dari yang namanya lisan, dari perkataan. Makanya apa? Lisan ini harus kita jaga. Ayo kita ucapkan yang benar-benar, yang baik-baik. Jangan sampai kita gosip. Jangan sampai kita itu menyinggung perasaannya orang lain. Biar nanti kita itu tidak terkena yang namanya samsara. Termasuk yang terakhir apa? Yaitu moral kita, perilaku kita. Jadi tiga ini yang harus kita pegang, harus mencerminkan kebaikan, pikiran yang baik. Pikiran yang baik otomatis akan melahirkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik otomatis akan melahirkan tindakan yang baik. Ini adalah satu kesatuan. Jadi Hinduisme menekankan tiga aspek ini, nanti kita yang manusia, kita itu bisa menyatu pada Brahman. Biar kita itu tidak terjebak pada yang namanya reinkarnasi. Makanya di situ disebut ada tiga jenis karma pala. Yang pertama itu sancita karma pala. Ini adalah hasil yang kita terima sekarang ini. Jadi yang kita terima hari ini itu adalah hasil dari perbuatan kita yang dulu. Jadi nggak ada yang namanya dosa. Nggak ada yang namanya dosaku kamu tanggung, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya dosa warisan, itu nggak ada. Karena hakikatnya apa? Yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau itu sancita karma pala, jadi hari ini kok kita sukses, sadarilah bahwa dulunya kita itu sudah berkorban, kita sudah jerit payah membangun kesuksesan kita, sekarang kita rasakan. Yang kedua ada prarabdha karma pala. Jadi ini adalah jenis perbuatan yang kita lakukan saat ini. Dan pahalanya itu akan kita terima saat ini juga. Sifatnya itu pragmatis. Kayak teman-teman menolong orang kemudian dikasih fee misalkan, dikasih uang. Artinya kan kita melakukan sesuatu sekaligus kita mendapatkan apa yang kita lakukan, sifatnya pragmatik. Kalau yang ketiga yaitu kyamana karma pala. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, itu nanti kita rasakan saat kita itu ada di akhirat atau di kehidupan yang akan datang. Jadi adanya karma pala ini sangat menentukan kehidupan kita. Jadi nanti kita bisa kembali kepada Brahman, tinggal kita pertanyakan. Perilaku kita sudah benar atau belum? Pikiran kita sudah benar atau belum? Perkataan kita, moral kita. Kalau kok semuanya nggak benar atau rusak, nanti kita akan terjebak pada yang namanya samsara. Ya. Jadi samsara itu secara tidak langsung kita reinkarnasi. Jadi tadi kalau hidup ini ada hukum sebab akibat atau karma pala, kalau kok yang kita lakukan itu nggak baik-baik atau menjatuhkan orang, mendiskriminasi, sadarilah bahwa nanti kita akan lahir kembali. Ya, jadi siklus kematian dan kehidupan kembali. Katanya orang Hinduisme apa? Yang bisa reinkarnasi tidak hanya jiwa manusia saja, melainkan semua jiwa makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mereka kok melakukan keculasan, loser dan lain sebagainya, maka mereka pun juga akan menanggung yang namanya samsara, reinkarnasi. Jadi tidak hanya manusia saja, makhluk-makhluk yang ada, yang asal mulanya itu dari Brahman, kok tidak bisa menabur kebaikan, tidak bisa menjalankan hidup yang baik dan benar, nanti pada akhirnya dia akan terus-menerus hidup berulang-ulang kembali. Jadi prosesnya itu apa? Ketika jiwa itu lahir kembali, roh yang utama itu kekal.
namun raga kasarlah ini yang rusak. Jadi yang lahir kembali itu bukan jasad kita, bukan badaniah kita, tapi apa? Tapi roh kita yang kekal ini. Jadi dia itu berpindah ke jasad-jasad yang lain. Ya. Jadi kok selama kita hidup masih melakukan kejelekan-kejelekan secara terus-menerus, yo bagaimanapun kita akan terjebak pada lingkaran reinkarnasi. Gambarannya itu loh. Ya, jadi putaran-putaran yang itu sifatnya nggak ada ujungnya. Makanya apa? Untuk agar kita biar tidak terjebak pada samsara, ya, makanya jiwa kita itu jangan terikat oleh apapun yang ada di alam duniawi ini. Selama kok kita masih terikat, yo bagaimanapun kita nggak bisa ketemu Atman. Termasuk apa? Pikiran kita, perkataan kita, moral kita, itu pun juga harus mencerminkan kebaikan. Biar apa? Biar kita itu tidak terjebak pada siklus reinkarnasi. Makanya di Hinduisme itu ada dua aliran. Yang pertama apa? Mereka yang percaya kalau manusia itu akan terus-menerus lahir kembali. Karena apa? Karena manusia dalam hidupnya itu nggak bisa menjadi orang yang bijaksana, tidak bisa menemukan Atman yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi hidup pertama itu tidak bisa menemukan Atman, nanti mati, nanti dia itu lahir kembali. Ketika di kehidupan yang kedua sama sebagaimana kehidupan yang pertama, nanti di kehidupan yang ketiga pun juga sama sebagaimana kehidupan yang pertama, tidak bisa menemukan Atman. Akhirnya apa? Akhirnya si manusianya ini secara terus-menerus lahir kembali, tidak sampai ketemu Brahman. Yang kedua apa? Mereka itu meyakini untuk agar kita bisa berhenti dari yang namanya samsara atau reinkarnasi, ya, ayo kita harus punya kesadaran yang agung, yaitu apa yang disebut nirwana. Nirwana ini apa? Kesadaran kalau saya ini adalah Atman yang itu akan kembali pada Brahman. Jadi kalau kita sudah menyadari ini, hidup kita selangkah lebih dekat sama Brahman. Ya, cinta kita pun jauh lebih besar, sekian hari semakin besar, yaitu cinta pada Brahman. Disitulah kita akan ketemu pada Brahman, sekaligus kita moksa, yaitu menyatu dengan Brahman. Kalau kita sudah menyatu, kita itu sudah terputus pada siklus kehidupan kembali. Ya, karena kita sudah menemukan kesejatian hidup. Kita lanjutkan, ini lo moksa. Ya, jadi sedikit atau banyak tadi sudah saya sebutkan apa itu moksa. Jadi apa? Moksa itu ketika atmannya itu telah menjadi satu dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita memakai kacamata Islam. Jadi aku yang manusia itu sudah nggak ada. Ini sebagai kesadaran, bentuk kesadaran aku itu nggak penting. Aku ini nggak ada apa-apanya. Yang absolut itu adalah Brahman. Yang penting itu adalah Brahman. Jadi kalau kita sudah punya kesadaran ini, disitulah kita itu moksa. Ya, jadi kalau kita moksa, kita itu sudah tidak bisa terjebak pada siklus reinkarnasi. Makanya di situ diberikan cara untuk agar kita moksa apa? Ayo kita lepaskan seluruh apapun yang itu mengikat diri kita. Biar kita itu menjadi manusia yang bebas, yang murni. Jadikanlah satu-satunya yang mengikat diri kita itu hanya Brahman. Jadi urusan apapun duniawi, ayo kita lepaskan. Bukan berarti kita tidak butuh itu, enggak, kita tetap butuh, tapi jangan sampai mengikat jiwa kita. Ya, tetap yang mengikat jiwa kita itu adalah Brahman. Kalau kita sudah bisa melepaskan keterikatan duniawi, maka kita akan menjadi manusia yang bebas. Ya, kalau kita sudah menjadi manusia yang bebas, ya,
nanti kita akan lepas dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Jadi apa? Kita sudah menyatu pada yang namanya Brahman. Makanya di situ ada level-level moksa. Yang pertama yaitu samipya. Ini ketika si manusianya ini sudah bebas, sudah tidak terikat lagi. Walaupun teman-teman hari ini punya cewek, tapi nggak terikat dengan ceweknya. Teman-teman sadar kebahagiaan saya itu sumbernya bukan dari cewek saya. Hari ini kalau ada orang mengatakan saya bahagia karena saya punya cewek, itu omong kosong. Harusnya apa? Kebahagiaan itu yang menciptakan ya dirimu sendiri. Sumbernya bukan dari cewekmu. Kalau ceweknya itu kok dijadikan satu-satunya dalam hidup, artinya kita nggak bebas, kita masih terikat. Kalau kita masih terikat, hidup kita nggak tenang, hidup kita nggak damai, kita nggak bisa menemukan atman kesejatian kita. Makanya kita harus bebas, terikat dari apapun yang ada di luar diri kita. Yang kedua apa? Yaitu surupya. Kalau tadi kita sudah bebas, sekaligus kan kita punya kesadaran, hidup ini sementara. Bahkan aku saja itu pun juga sementara. Kalau kita punya kesadaran itu, kita itu tidak lagi bisa tertipu dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Kita sudah nggak lagi jatuh cinta pada dunia. Kita sudah tidak menggantungkan hidup kita pada cewek kita atau pada atasan-atasan kita, enggak. Karena kita sudah nggak tertipu dengan itu. Yang ketiga yaitu salokya. Ini adalah kebebasan yang dicapai di mana kesadaran Atman itu sudah sejajar dengan Yang Widi atau setingkat dua. Jadi Wideha Mukti. Jadi ini kita itu semacam ekstase. Ya, jadi kesadaran kita itu sejajar dengan Hyang Widi karena kita sadar kita itu ya bagian dari percikan kecil dari sesuatu yang besar yaitu Brahman. Tapi jangan salah loh ya, ayo kita melangkah yang jauh lebih hakiki lagi yang disebut yaitu saya jia. Ini ketika kita itu sudah benar-benar menyatu unity. Kalau dalam bahasa sufi disebut itu itihad. Kalau orang Jawa diwakili oleh Syekh Siti Jenar, kita itu manunggaling kawula Gusti. Disitulah kita moksa. Aku nggak ada, dunia nggak ada. Yang ada itu adalah Brahman. Oke, gitu ya. Itu moksa. Itulah 5 keimanan dari orang Hinduisme. Ini ada kebijaksanaan dari orang Hindu. Jadi orang Hindu itu menekankan kita hidup, kita itu harus mengetahui dharma kita itu sebagai apa. Ya, itulah yang disebut sanatana dharma. Jadi apa? Ada kebenaran yang absolut, yang kekal, yang abadi. Ketika tadi kita sudah mengetahui kesadaran yang hakiki kita sebagai manusia. Makanya apa? Sadarilah ada perbedaan antara kebenaran dan benar. Jadi katanya orang Hinduisme, benar ini sifatnya relatif. Ya, menyesuaikan sudut pandang dan perspektif. Kalau itu sifatnya relatif, artinya kebenaran itu macam-macam. Makanya yang harus kita kejar apa? Yaitu adalah kebenaran yang sifatnya itu hakiki, sifatnya itu absolut. Sudah tidak terikat lagi dengan yang namanya konsep perspektif atau relatif dari mana itu enggak. Ya, makanya kita tidak hanya menjadi orang yang benar, ayo kita menjadi orang yang itu memiliki kebenaran. Ya, ini nanti sebagai bekal biar kita menemukan dharma kita. Jadi dharma itu apa sih? Katanya orang Hinduisme apa? Dharma itu tujuan hidup kita, tugas kita, hak kita, perilaku kita yang bajik, yang benar. Ya, kalau teman-teman itu hari ini menjadi guru, jadilah guru yang baik.
Kalau teman-teman hari ini menjadi politikus, jadilah politikus yang baik, itulah dharmanya. Kalau teman-teman itu sudah mengatakan dharmaku itu adalah membahagiakan orang lain, yuk kejarlah itu, bahagiakan orang lain dengan kebaikan, dengan ilmunya teman-teman, dengan hartanya teman-teman. Kalau sudah memegang itu, itulah yang disebut dharma. Kalau kita sudah menemukan dharma kita, insya Allah kita nanti akan menemukan kesejatian dalam kehidupan ini. Makanya orang Hinduisme mengatakan apa? Dharma adalah semangat kemanusiaan. Kalau kita menemukan dharma kita yang sebagai manusia, hidup kita itu semangat loh ya. Kita nggak lembek, karena kita sudah menemukan tujuan hidup kita itu mau kemana. Dharma adalah jantung untuk merasakan kemanusiaan. Artinya kita nggak egois, kita nggak mementingkan diri kita sendiri, kita mau berbagi, kita mau memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, karena kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Karena dharma itu adalah jantung. Dharma membantu satu untuk introspeksi. Dharma adalah pengetahuan. Dharma adalah keberuntungan dan keselamatan. Dharma memberikan keabadian. Dengan kita hidup dengan jalan dharma kita masing-masing, kita itu akan abadi. Kita akan dikenang oleh dunia. Makanya banyak para filosof, ilmuwan, ulama, kenapa kok nama mereka abadi? Karena sudah menemukan dharmanya, sudah menemukan tujuan hidupnya. Makanya apa? Ayo kita senantiasa who am I? Kita pertanyakan kemanusiaan kita. Kita ini siapa? Tujuannya mau kemana? Dharmaku yang sebagai manusia itu apa? Mau apa? Ya, oke itu ya. Ayo teman-teman, ayo kita kejar dharma kita. Biar kita itu menemukan jantung kehidupan. Biar nanti kalau kita sudah menemukan dharma, kita akan menjadi manusia yang abadi. Itu sanatana dharma. Oke, ini saya sempil-sempil ya. Di Hinduisme itu ada yang disebut caturasrama. Ini adalah fase-fase kehidupan manusia yang harus dicermati. Jadi saat nanti kita umur keberapa, sadarilah bahwa kita itu harus melakukannya. Tidak sebagaimana saat umur anak-anak misalkan. Makanya ada yang namanya fase kehidupan, itulah yang disebut catur asrama. Jadi yang pertama apa? Katanya Hinduisme, yang pertama itu brahmacari. Ini fase kehidupan kita, ayo kita menambah ilmu. Jadi ketika usia kita itu 1 sampai 24 tahun, ayo kita perbanyak ilmu kita, biar nanti kita tidak menjadi manusia yang tersesat. Biar nanti kalau kita punya ilmu, kita tahu, kita punya kebenaran, kita punya hikmah, dan kita tahu biar kita tidak terjebak pada reinkarnasi atau samsara. Kalau kita sudah selesai di umur 24 tahun, kita masuk yaitu grehasta. Jadi ini adalah usia 24 sampai 48. Di level ini, ayo kita membangun rumah tangga, ayo kita nggawe anak, ayo kita memperbanyak keturunan. Sekaligus apa? Kita nggak boleh egois, karena kita manusia hidup bersama-sama, kita pun juga harus punya kepedulian sosial. Ya, kalau kita sudah sukses di umur fase yang kedua, ayo kita yang ketiga, yaitu wanaprasta. Yaitu apa? Kita pensiun. Kalau yang kedua tadi grehasta, kita kan sibuk pada urusan duniawi, kita sibuk pada urusan nama sosial, sibuk pada jabatan, sibuk pada karir, uang, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah di level wanaprasta umur 48 sampai 75, ayo kita pensiun, ayo kita menjauhi diri pada urusan-urusan duniawi.
Kalau kok di level fase ketiga kita masih berurusan pada duniawi, ya nanti kita tidak bisa moksa. Ya, makanya apa? Di umur yang itu mulai 48 tahun, ayo kita pelan-pelan meninggalkan jabatan kita. Yo jabatan kita masih ada, tapi kita jangan terikat. Uang kita sudah banyak, tapi ayo kita pelan-pelan jangan sampai terikat pada uang, jangan terikat pada dunia dan segala isinya. Dan di fase wanaprasta ini jangan salah loh ya. Kita harus mengabdikan hidup kita termasuk untuk diri kita dan untuk orang lain. Yaitu apa? Ayo kita menjalankan dharma kita sebagai manusia. Yang terakhir apa? Yaitu sanyasa. Ini ketika umur kita 72 sampai kita meninggal dunia. Yaitu apa? Fase hidup yang kita sibukkan untuk bertapa brata. Jadi kita sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Kita sudah tidak jatuh cinta lagi sama dunia. Hidup saya sudah fana. Disitulah kita sudah moksa, kita sudah tidak terikat dengan yang namanya samsara atau reinkarnasi. Itulah yang disebut catur asrama. Ini adalah kunci-kunci ya biar kita tidak terjebak pada yang namanya putaran samsara. Kok masih banyak ya? Ini ada juga filsafat dosa. Oke, saya simpelkan. Ada 4 hal yang harus dicermati dalam kehidupan ini biar kita tidak terjebak pada dosa. Kalau kok kita punya dosa, nanti kan kita akan samsara. Makanya apa? Ayo kita hindari 4 hal. Yang pertama apa? Langgah. Ayo kita yang sebagai manusia yang hidup di tengah alam realitas. Alam realitas ini kan ada sunatullahnya, ada hukum sebab akibatnya. Makanya kita sebagai manusia yang itu hidup sebagaimana hukumnya Brahman, hukum yang itu dibuat oleh Tuhan, kita jangan melanggarnya. Kalau kita jadi manusia, jadilah manusia yang baik. Kalau kita jadi politikus, jadilah politikus yang baik. Kita secara tidak langsung sudah mengikuti atau mematuhi hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan. Tapi kok ketika kita melanggar hukum-hukum sanatullah, disitulah kita akan berdosa. Yang kedua apa? Duracara. Ini ketika kita itu mengumbar nafsu kita. Yang dikejar itu seks, yang dikejar itu perempuan, yang dikejar itu hanya kelamin, perut, dan lain sebagainya. Makanya katanya kekawin Ramayana, musuh itu tidak jauh letaknya dari diri kita. Di hati kitalah ia letaknya. Jadi kalau teman-teman itu salah, jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Ya, jangan menganggap orang lain itu salah, salahkanlah dirinya sendiri. Itu duracara. Yang ketiga apa? Durhaka. Ya kayak orang Jawa ya. Durhaka ini apa? Ayo kita berbuat baik sama orang tua, sama guru, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo kita berbuat baik. Tapi kok kita nggak bisa berbuat baik, nggak bisa menghormati mereka, ya akhirnya kita durhaka. Kita tidak pernah mendengarkan orang tua kita. Kita selalu bahasa Jawanya menyepelekan nasihat-nasihat orang tua. Kalau kok demikian ya akhirnya kita durhaka. Yang terakhir yaitu tresno dudu. Cinta kita itu enggak tulus. Kita sholat seakan-akan kita hanya sholat. Ya, kita puasa seakan-akan ya hanya mengikuti sosial karena sosial itu puasa. Jadi cinta kita itu enggak murni, enggak tulus. Mungkin cinta kita itu masih pamer biar dianggap orang ahli sedekah, biar dianggap orang ahlul ilmi, biar dianggap solehah, ya. Jadi yang kita kejar itu hanya nama sosial. Artinya cinta kita pada Brahman itu enggak tulus. Artinya apa? Kita menipu Sang Maha Cinta. Makanya pelan-pelan ayo yang mulanya cinta kita palsu, sekarang ayo kita rubah menjadi cinta yang murni, yang tulus.
Cinta tulus yang seperti apa sih? Kita tidak pernah meminta balasan. Kita tidak pernah meminta balasan. Semata-mata adalah engkau. Aku itu sudah nggak ada. Yang ada itu hanyalah engkau. Ini filsafat dosa. Oke. Terakhir ada keyword dari Dewa Krishna. Katanya Dewa Krishna apa? Ada 3 gerbang menuju kehancuran diri dan neraka. Yang pertama apa? Nafsu. Yang kedua kemarahan. Yang ketiga keserakahan. Selama kita masih mengumbar nafsu, masih marah-marah, masih serakah, diri kita akan hancur dan kita akan terjebak pada yang namanya samsara. Itu katanya Krishna. Ada juga yaitu apa? Ini wisdom of Hinduisme. Beberapa orang menyebarkan kebahagiaan kemanapun mereka pergi. Yang lain itu menciptakan kebahagiaan kemanapun mereka pergi. Ada tipe orang ya yang itu menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain. Tapi ada orang yang itu bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Teman-teman pilih yang mana? Ya, pilih yang bisa menciptakan kebahagiaan. Contohnya menciptakan kebahagiaan apa? Teman-teman di situasi apapun, entah itu enak atau tidak enak, tapi teman-teman itu mampu menciptakan kebahagiaan. Itu lebih absolut. Itu yang pertama. Ada juga katanya Dewa Krishna lagi. Lebih baik menjalani takdir Anda sendiri dengan tidak sempurna, tetapi bahagia, daripada menjalani kehidupan tiruan dari kehidupan seseorang dengan kesempurnaan dan kesedihan. Lebih baik apa? Dharma kita jalankan, ya, daripada kita menjalankan dharmanya orang lain, walaupun itu sempurna, tapi itu enggak hakiki, kita belum menjadi manusia yang punya dharma. Makanya apa? Lebih baik kita menjalani takdir kita sendiri. Walaupun itu enggak baik, walaupun itu belum sempurna. Loh, tapi itu sudah usaha kita, sudah pengorbanan kita. Itu katanya Krishna. Ada juga yaitu Padma Purana. Ahimsa, tanpa kekerasan adalah tugas tertinggi. Inilah nanti konsep ahimsa yang dipakai oleh Mahatma Gandhi waktu melawan penjajah Inggris yang ada di India. Jadi untuk menaklukkan kejahatan-kejahatan yang ada di luar diri kita, jalannya itu ahimsa. Yaitu apa? Jalan tanpa kekerasan. Loh, jangan salah loh ya. Jalan tanpa kekerasan ini sangat efektif, ini sangat ampuh. Teman-teman itu dijahati, ya, teman-teman dibohongi, cuekin saja, jangan dibales. Jangan direspon dan lain sebagainya. Nanti kan selesai sendiri. Itu katanya Padma Purana. Kalau katanya Niti Sataka, pengetahuan adalah kecantikan manusia yang paling agung dan merupakan harta yang tersembunyi. Pengetahuan itu sangat penting, sangat cantik, sangat indah. Teman-teman hari ini kok ganteng, kok cantik, tapi kok nggak punya ilmu, kecantikannya itu omong kosong. Kegantengannya itu omong kosong. Yang lebih esensial apa? Teman-teman ganteng, cantik, tapi pun juga punya banyak ilmu. Itulah harta yang paling agung, yang paling tersembunyi, yang harus dikejar oleh manusia. Makanya percuma teman-teman pacaran sama orang cantik, tapi otaknya kosong, tapi bodoh. Percuma kan? Yang terakhir ada sarasamuscaya. Duka muncul dari kebodohan. Kebodohan muncul dari ego. Dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan. Kalau di awal tadi, ilmu itu sangat cantik, sangat penting, dan sangat agung. Ya, kenapa kok lahir yang namanya kesengsaraan? Sadarilah bahwa kita itu kurang ilmu, kita itu bodoh. Makanya apa? Ayo kita tambah ilmu biar kita nggak sengsara. Semakin tambah ilmu, semakin diri kita itu bahagia, semakin bijaksana. Disitulah kita bisa menemukan moksa.
gitu ya. Itu wisdom of Hinduisme. Semoga dari sini kita sedikit punya wacana, punya kebijaksanaan dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.